Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mana. Kembali lagi dalam program Mana Podcast. Insya Allah malam ini memasuki episode yang ke-11. Nah, kali ini narasumber dari kita sudah datang ya. Kita coba invite di live room. Semoga bisa terhubung dengan narasumbernya. Halo, Mas Anas. Halo. Siap. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Gimana suara saya sudah terdengar jelas sama gambarnya? Bagus, bagus. Suaranya bagus, gambar juga bagus. Kalau aku sendiri gimana, Mas Anas? Udah bagus semua lah, perfect semuanya. Mantap. Sorry, jadi agak lari-lari juga. Iya, nggak Sehat, apa-apa, Mas santai Anas? jadi Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Ari juga kabarnya? Alhamdulillah. Jadi tadi pas banget baru masuk, baru datang langsung nyalain. Wah, Gitu. kita on time ya sebagai Man. pemuda ya. Harus Oh on ya time tepat harus, waktu. Harus itu ya. harus, harus. Kalau biasanya orang tua, kalau dulu ada orang bilang orang tua memberikan contoh yang muda-muda. Sekarang eranya kebalik. Orang muda harus memberikan contoh sama yang senior-senior. Itu harusnya begitu. Nah, siap siap siap. Harus begitu. Karena waktu Jadi itu juga berharga ya. benar. Selain itu kalau memang sekarang ini kan memang dunia milik anak muda. Nah, jadi tuan Iya, rumahnya dunia ini sekarang adalah anak muda. Jadi ya tuan rumahnya yang harus memberikan contoh, memberikan perilaku yang baik. Salah satunya dengan on time, disiplin. Ya nggak sih? siap siap siap. Keren banget sih. Tapi walaupun kita yang muda harus memberikan contoh, tapi harus ada etika ya yang harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai kita punya punya apa ya sebagai panutan tapi kita tidak ada etika, itu sangat susah sekali, apalagi generasi kita saat ini ya, harus benar-benar dirangkul Benar, satu benar sama banget. lain. Nah Mas, kayaknya udah ada beberapa itu ya, beberapa penonton yang masuk di live roomnya kali ini. Kalau di Kipa ini biasanya manggilnya apa nih untuk teman-teman yang Sahabat, nonton? Sahabat sahabat Kipa. kita. Ya, Sahabat Kipa. Kalau di Maana ini namanya sobat ya, beda dikit tapi sama lah ya, sobat dan ya. sahabat. Tapi kalau aku lihat namanya Ma'ana dan namanya Mas Anas sendiri, sorry, aku tanya asli Jawa atau bukan kira-kira? Aku asli Jawa. Kenapa emang Mas? Oh, enggak. Looks like kelihatannya sih kayak orang asal dari luar Pulau Jawa gitu loh ya. Hmm. Jadi itu ya, kita harus apa namanya, survive, kalau bahasanya itu survive Mas. Jadi kayak gitu. Jadi tetap memegang ciri khasnya, tapi tidak melupakan apa namanya, dunia yang saat ini tuh. Banyak yang bilang aku orang dari luar Jawa, padahal aslinya orang Jawa. Iya, sorry kelihatannya kayak kesannya kayak orang-orang Sumatera gitulah ya. Dialeknya Mas Anas. Mulai dari muka, nama sama Hmm, dialeknya ya, dialognya itu kayak bukan Jawa tetapi dari ini utara, Sumatera dari kayak gitu. utara, dari Nah, Sumatera, kedengarannya begitu. Masya Allah. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau Mas Ferry ini dari Jawa atau Surabaya asli? Asliku di Malang, Mas. Jadi asliku Oh, kelahiran Malang. Mulai arek lahir Malang, Arema, arek Malang gitu ya. Kita Arema tetanggaan ya. Malang. Kalau Mas Anas Surabaya? Iya, Surabaya saya, Surabaya. Bonek, Mas. Oh, sip, Nah, ini mantap. Jadi salah memang satu, kenapa? ya itulah kita harus berkolaborasi antara Surabaya dan juga Malang. Aku pun Iya. orang kelahiran Malang, tetapi tinggalnya juga di Surabaya Sidoarjo. Aktivitasnya pun juga di Surabaya Sidoarjo. Sudah 20 tahun aku beraktivitas di Surabaya Sidoarjo seputaran Wah, sini gitu. pengalamannya luar biasa ya, 20 tahun. Mantap sekali. Mas, aku mau opening sebentar ya. Nanti kita lanjut pembahasannya. Ini teman-teman juga udah pada datang. Semoga teman-teman juga bisa mengambil poin-poin ya. Kita merefleksi semangat Sumpah Pemuda itu seperti apa. Oke ya, sebentar Mas ya.
Boleh. Assalamualaikum Sobat Mana, kembali lagi dalam program Mana Podcast di episode yang ke-11. Insya Allah malam ini sudah masuk episode yang ke-11. Jadi luar biasa ya, agenda yang progresif dan terstruktur, dan banyak pembicara-pembicara hebat yang sudah bekerja sama ya dengan Mana Podcast tentunya di malam ini. Luar biasa sekali tentunya, narasumber yang istimewa. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang akan dibagi oleh, aku panggilnya Mas atau Kak ini? Mas ya, Mas Ferry. Mas aja, Mas Ferry aja. Mas Ferry. Jadi sesuai tema malam ini ya, malam ini tuh temanya eksistensi pemuda di era pandemi gitu ya. Nah, berbicara dengan eksistensi nih, menurut dari pandangan Mas Ferry sendiri selaku foundernya, jadi foundernya ibaratnya apa ya, pengaruh ya, memiliki pengaruh gitu kepada anggota-anggota yang di bawahnya. Jadi eksistensi pemuda di era pandemi sekarang ini bagaimana Mas, pandangan dari Mas Ferry? Ya, tadi tapi sebelumnya terima kasih ya buat Mas Anas dari Mana Indonesia udah Siap. mengajak saya untuk bisa berkolaborasi. Ini sebuah penghargaan, penghormatan, dan kesempatan yang luar biasa nih. Saya bisa bicara di channelnya Mana Indonesia, apalagi sama foundernya Mas Anas Amrullah. Wah, mudah-mudahan ini Saya jadi juga jalinan berhormat. mudah-mudahan ini Siap. selain silaturahim ya, kita juga bisa Iya. bernetworking juga, dan kita bisa sharing sama banyak teman-teman teman-teman Siap, sobat siap. Mana. Nah, tadi Mas Anas tanya gimana caranya pemuda bisa eksis di era pandemi ini. Ya, sekali lagi di awal saya juga tadi bilang bahwa sekarang ini adalah eranya anak muda memang. Jadi dunia ini bukan cuma Indonesia, tetapi dunia ini sekarang adalah miliknya anak muda. Dan siap-siap aja nanti 5, 10, 15 sampai 20 tahun ke depan semua orang-orang besar di dunia ini adalah dihuni oleh orang-orang muda yang sekarang ini adalah usia-usia antara 20 sampai 15 sampai 20 tahun lah. Jadi nanti para pejabat di pemerintahan, para direktur, para manajer itu adalah nanti diisi oleh teman-teman yang sekarang ya 20-an lah gitu kan. Kalau tidak salah seperti itu, sehingga peran pemuda dari sekarang perlu dipersiapkan. Nah, itu sih. Jadi dan sekarang yang perlu dipersiapkan selain dari sisi edukasi, pendidikan, tetapi yang lebih terpenting lagi bukan hanya ijazah, tetapi skill, knowledge yang perlu dipersiapkan dari teman-teman, khususnya generasi muda, untuk bisa fighting, untuk bisa kompetisi nantinya mendapatkan bidang pekerjaan baik di pemerintah maupun di swasta. Itu sih, Mas Anas. Berarti kita nih yang muda-muda itu tidak boleh salah strategi ya tentunya. Kita harus menyusun strategi untuk menghadapi masa depan yang banyak sekali tantangannya ya. Karena kita juga bersaing dengan banyaknya pemuda, nggak hanya di Indonesia nantinya ya. Bahkan kita juga masuk era MEA sekarang ya, masyarakat ekonomi ASEAN, di mana kita juga bersaing dengan pemuda-pemuda internasional gitu ya. Tapi motivasi dari Mas Ferry ya, apa ya yang bikin untuk pemuda ini bergairah? Pemuda Indonesia ya tentunya. Ya, pemuda bergairah, kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu ibaratnya generasi layar tancap, ya. Generasi sebelumnya itu generasi kakak kita, om kita, orang tua kita itu adalah generasi layar tancap. Nah, sekarang ini adalah generasi layar sentuh, ceritanya begitu kan? Jadi kalau ada lagu zaman dulu itu bangun tidurku terus mandi, itu orang-orang dulu. Tapi anak-anak sekarang adalah bangun tidurku terus pegang handphone, cek sosmed, cek WA, dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya. Ada notis apa belum gitu ya? Nah, ada notis apa belum? Ya itulah beda generasi yang sangat beda banget antara tadi layar sentuh dan layar tancap dengan layar sentuh. Kalau dulu adalah orang-orang layar tancap, sekarang orang-orang milenial, teman-teman milenial adalah layar sentuh. Yang mana tadi itu bangun tidur langsung pegang handphone. Kalau orang-orang dulu bangun tidur langsung mandi, persiapan untuk bekerja. Tapi sekarang teman-teman adalah langsung cari gadget. Bahkan
orang-orang yang sekarang mungkin Mas Anas sekarang bangun tidur nggak langsung cari pacarnya ya, nggak cari pasangannya, tapi langsung yang dicari adalah handphonenya. Karena begitu pentingnya gadget Oh, itu. iya. Nah, ini adalah plus, plus minus ya, ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya memang generasi sekarang sangat touch banget, sangat dekat dengan teknologi dan sangat dekat dengan digitalisasi. Tetapi kadang anak-anak sekarang, generasi sekarang tidak semuanya, tetapi banyak ya di generasi sekarang ini kurang mampu untuk membentuk sebuah mentalitas yang baik seperti Mas Anas tadi bilang, apa sikapnya, attitude-nya, etikanya yang mungkin perlu ditata kembali. Karena memang beda, zamannya beda. Itu tadi, zaman dulu semuanya perlu ada regulasi, aturan, tetapi sekarang semuanya bisa break the rule, tetapi sekali lagi tidak semuanya juga generasi milenial suka break the rule atau menabrak aturan, tidak semuanya, tetapi banyak juga generasi muda yang masih mengikuti aturan-aturan kaidah-kaidah yang ada. Untuk itulah sekarang kita-kita ini semuanya sama-sama belajar, khususnya di masa-masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, kembali lagi pertanyaan dari Mas Anas, apa motivasinya untuk generasi muda supaya tetap berkarya, tetap semangat? Yang pertama adalah, yuk manfaatin semua teman-teman muda, manfaatin waktu yang ada. Karena apa? Sekarang ini semuanya di masa pandemi ini, di masa krisis ini, adalah kita adalah kaya. Kayanya apa? Kaya waktu. Teman-teman yang sekolah punya banyak waktu untuk belajar, untuk baca buku, untuk browsing tentang ilmu pengetahuan dari berbagai macam bidang. Teman-teman yang kuliah juga, kan lagi offline, lagi masih pending ya. Banyak waktu luang baik di rumah, di kos-kosan, atau dimanapun berada. Manfaatin untuk belajar. Ini adalah momen yang sangat pas banget ya buat teman-teman kaum milenial, kaum muda untuk menimba ilmu. Banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Bahkan harusnya di masa pandemi ini, di masa krisis ini yang mana kita punya banyak waktu, yuk dong handphonenya dipakai untuk Zoom, Google Meeting, atau mungkin discuss sama temunya via via WA, grup ya. Itu lebih manfaat daripada hanya bangun tidur, bukain YouTube yang cuman iseng-iseng doang, browsing yang tidak manfaat. Seperti itu sih. Jadi sekali lagi semangatnya untuk masa pandemi ini, mari kita semuanya sadar diri, manfaatin waktu yang ada untuk meningkatkan potensi. Apapun itu, apapun itu, termasuk kita misalnya Mas Anas di dunia komunikasi juga tentunya ya, karena mana Indonesia salah satunya bergerak di bidang komunikasi. Tingkatkan terus skill, knowledge-nya tentang komunikasi. Teman-teman semuanya di bidang teknik misalnya, walaupun nggak bisa ke workshopnya, terus browsing, terus discuss sama senior via WA, via telepon, baca-baca literatur, karena sekarang momennya untuk belajar, meningkatkan potensi. Harapannya nanti, kalau pandemi udah lewat, kita udah full potensi. Skillnya nambah, knowledge-nya juga nambah. Gitu sih, Mas. Wah, luar biasa ya. Sampai apa? Sampai bergairah banget. Jadi pemuda itu juga harus dituntut untuk belajar ya. Harus mencari ilmu pengetahuan. Jangan sampai stuck atau berhenti di titik itu saja gitu ya. Kalau lagunya Valen itu yang di Asian Games itu meraih mimpi gitu loh. Jadi pemuda itu harus meraih mimpi, jangan sampai berhenti di titik itu saja gitu. Lagunya kan sangat inspiring banget gitu ya. Uh, Mas Ferry, tadi sempat Ya, nge-freeze aja apa namanya? Ada terpotong tadi kata-katanya. oh ya, Uh, kalau boleh tahu, nah ini nge-freeze lagi nih Mas. Jadi ngebulat masa gitu. sih? Enggak nge-freeze kok. Lancar aja nih, ada monitor juga. Oke, Nah, aku siap-siap. setuju nih, setuju Mas Anas tadi Mas Anas bilang kayak Via Valen, judul lagunya tadi Meraih Mimpi. Setuju banget, Mm-mm. kita semuanya harus punya mimpi yang besar, mimpi yang tinggi. Bagus itu punya mimpi, tetapi yang lebih bagus lagi adalah bagaimana untuk bisa meraih mimpi tadi, bahkan begitu. Teman-teman Mm. yang mungkin ingin menjadi seorang misal desainer, desainer fashion baju, yuk belajar sama para desainer-desainer. Sekarang kan media online. Kita mau ngepoin desainer nasional pun tinggal kepoin Instagramnya, tinggal browsing websitenya dia. Kita belajar tentang desain. Kita bisa japri dia untuk bisa tanya-tanya. Kemudian mungkin di dunia kesehatan,
pengen jadi apa dokter kecantikan misalnya. Yuk kepoin, Hmm. banyak ilmu-ilmu di internet yang bisa menambah skill knowledge kita tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Jadi sekali lagi, sangat setuju kita punya mimpi itu harus, tetapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa merealisasikan atau mendekati mimpi itu supaya lebih tercapai lagi. Jadi nggak cuma mimpi yang jauh, tetapi mimpi yang dekat. Gitu sih. Nah, Masya Allah. Jadi sangat menyentuh sekali ya. Tapi menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry, ketika kita juga bisa mencari apa namanya inspiring di desain ya. Misalnya contoh ada desain internasional gitu ya. Jadi pemuda itu juga harus tuntut untuk kreatif ya. Jadi ketika Betul. ada misalkan desainer tadi ya, ada hobi pemuda yang suka desain, itu bisa itu kayak misalkan tapi jangan sampai dijiplak 100% ya, hanya kan soalnya kan rawan juga kalau misalkan inspirasinya misalkan kepada desainer A, jadi ketika mau desain dijiplak semua gitu. Loh kok persis gitu? Ya karena inspirasinya itu. Jadi jangan seperti itu. Menjiplak boleh tapi harus ada seni kreativitasnya gitu. Itulah. Tapi kalau aku lihat ya sekilas backgroundnya Mas Ferry ini dari dunia kesehatan ya atau gimana? Bukan, saya justru kalau disiplin ilmu, jadi disiplin ilmu Hmm. saya, disiplin ilmuku adalah ekonomi, ya jauh banget kan? Iya Ekonomi iya iya. manajemen dan cuman S1 Hmm. doang di Kota Malang di kampus swasta pula ya. Tetapi Universitas memang dari Merdeka ya? dulu kenapa? Universitas Merdeka Malang kalau nggak salah. Bener nggak? Iya iya. Ya, betul betul betul. Aku sempat lihat profilnya, jadi sempat sempat kepoin juga Mas Ferry kan kita Oh, sebidang juga. Sesuai yang disampaikan Mas Ferry tadi kita harus kepoin gitu kan. Jadi iya ambil iya iya. ilmunya. Benar. Jadi Menarik aku sekali. nih orang orang ekonomi S1 di Kota Malang, Universitas Merdeka, dan mulai kuliah udah kerja di entertain, udah kerja di radio sambil yang MC-MC, sambil dagang juga, dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau Mas Anas bilang, mungkin mengira saya orang kesehatan, karena mungkin banyak narasumber saya datangnya dari dunia kesehatan ya, betul nggak? Iya, dunia kesehatan benar. Nah, itu adalah fakta bahwa hari gini, men, di era pandemi seperti ini, di era krisis seperti ini, di new normal seperti ini, kolaborasi adalah salah satu yang harus kita lakukan. Hmm. Jadi, sekali lagi sebelumnya saya menjawab tadi yang Mas Anas sampaikan bahwa anak muda sekarang ini dalam mempersiapkan dirinya harus menambah terus potensi skill dan knowledge-nya. Nah, menurut aku, anak muda sekarang beberapa poin yang perlu kita tingkatkan, diantaranya ada 4C namanya. Oh, 4C. 4C Menarik itu, tuh. ya, 4C tadi berhubungan sama yang disampaikan sama Mas Anas tadi bahwa anak muda sekarang, bahkan semuanya, khususnya anak muda, karena tema kita mengangkat tentang anak muda sekarang harus kreatif, ya. Kreativitas kita harus terus kembangkan. Apapun itu jadi dijadikan kreativitas. Misalnya kita punya WA, ya harus kreatif. WA itu dibuat mungkin hari gini buat jualan, ya kan? Mm-mm. Jualan apapun itu, ya kan? Mungkin teman-teman yang pintar bahasa Inggris, ya share aja yuk siapa yang mau belajar bahasa Inggris conversation sama aku, mungkin fee-nya sekian-sekian, harus kreativitas. Jadi satu anak muda sekarang harus tingkatkan kreativitas. Yang kedua, anak muda sekarang harus lebih critical thinking. Critical thinking itu maksudnya lebih kritis lah, lebih kritis dalam berpikir. Jadi nggak cuma sekedar say yes, yes bos, iya iya saja, tetapi harus kritis dalam melihat semua yang ada di lingkungan kita harus kritis. Nggak cuma diam, menerima, begitu saja tidak. Tetapi apapun itu, kita lihat di televisi, ada pemberitaan, kita harus kritis, kita harus berpikir. Lihat informasi di radio, ada informasi apa, kita harus berpikir yang kritis. Bukan hanya menerima, tetapi kita harus bisa mengkritisi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. Jadi, yang kedua tadi adalah critical thinking, jadi berpikir yang lebih kritis. Yang ketiga adalah kolaborasi. Seperti tadi disinggung sama Mas Anas juga, bahkan Mas Anas mengira bahwa saya orang kesehatan, mungkin saya orang dokter atau apa, karena mungkin banyak Iya. narasumber saya adalah orang kesehatan. Itu jauh banget tidak. Karena aku orang ekonomi, kuliah di ekonomi, kerjaan di entertain, tetapi ya alhamdulillah teman-teman di dunia kesehatan dan banyak bidang lainnya yang berkolaborasi dengan saya. Dan saya pun juga membuka membuka banget open mind dan dengan networking dengan siapa saja. Artinya apa? Saya Hmm. membuka kolaborasi dengan semua lini
kehidupan ini dari kesehatan, pendidikan, bisnis, ya, entrepreneur, profesional, apa beautician, apalagi otomotif, apalagi Hmm. mahasiswa pun, aku kolaborasi. Artinya apa? Yuk sekarang kita semuanya, khususnya para teman-teman muda, cobalah untuk berkolaborasi. Hari ini nggak bisa main egois, ya, cuman lulu gua-gua, nggak bisa. Anak muda pun sekarang harus berani dan bisa untuk berkolaborasi dengan siapapun. Nah, sekarang kebanyakan nih, kebanyakan bukan semuanya ya, kebanyakan anak muda sekarang buru-buru berkolaborasi. Untuk bicara sama orang kadang masih malas, nggak percaya Mm-mm. diri, Malu-malu entar-entar gitu ya. aja lah, entar-entar aja atau malu-malu dan sebagainya. Ya, bagaimana bisa berkolaborasi kalau komunikasinya aja tidak jalan, percaya dirinya belum ada. Padahal mereka punya disiplin ilmu yang tinggi. Mungkin mereka anak-anak fakultas kedokteran, ya, fakultas hukum dari universitas ternama, luar biasa. Tetapi dari sisi skill komunikasinya, dari sisi mentalitasnya masih tipis, men, masih cemen. Nah, itu perlu kita kembangkan supaya Hmm. apa? Mereka pun mampu, berani, dan bisa berkolaborasi dengan semua orang. Karena nantinya mereka harus berkolaborasi. Yang tidak bisa berkolaborasi, ya, ya tertinggal seperti itu. Iya. Dan yang keempat tadi selain kolaborasi adalah yang terakhir adalah communication. Jadi yang pertama adalah kreatif, anak muda harus kreatif. Yang kedua punya critical thinking, ada berpikir yang kreatif, yang kritis. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Yang keempat adalah komunikasi. Hmm. Dan bahkan dari keempat-empatnya ini, justru yang terpenting adalah yang titik terakhir, komunikasi. Karena apa? Kalau komunikasinya baik, mentalitasnya baik, dia bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dan kalau sudah bisa berkolaborasi dengan siapa saja, otomatis pasti mereka punya pikiran yang kritis, itu pasti. Dan kalau orang-orang yang berpikir kritis, insya Allah mereka adalah orang-orang yang kreatif. Jadi justru poin yang terakhir komunikasi itu faktornya penting banget, banyak lebih besar faktornya, apa manfaatnya, gitu Mas. Tapi luar biasa sekali ya, empat empat tips itu ya, empat tips mungkin dari Sobat Maana dan sahabat Kipa ya yang bergabung di malam ini, yang disampaikan oleh Mas Ferry dari apa kreatif, critical thinking, kolaborasi dan komunikasi. Tapi saya setuju di poin terakhir itu merupakan apa goalsnya ya, poin pentingnya karena kalau kita bisa komunikasi, kita tuh bisa apa namanya menjalin kolaborasi ya. Kalau misalkan kita kolaborasi tapi tidak ada komunikasi, ya tidak akan terjadi kolaborasi itu kan. Seperti contohnya Betul. kayak terjadinya ini founder Kipa dan founder Maana ini bisa kolaborasi itu kan dari komunikasi yang baik gitu kan. Betul. Tujuannya seperti apa gitu kan. Kita Betul. mempersatukan anak-anak muda ya atau pemuda Indonesia yang memiliki kreativitas. Mungkin pemuda Indonesia memiliki kreativitas tapi ini kadang bingung untuk cara melakukannya itu seperti apa. Tapi dia itu punya bakat dan minat gitu kan. Nah ini yang bagaimana menurut pendapat Mas Ferry ketika ada anak muda dia merasa punya kreativitas tapi bingung untuk melakukan atau mengaplikasikannya gitu. Mungkin karena minder atau karena perkataan teman-teman yang membuat dia down gitu kan. Ya. Gimana Nah, menurut pendapat Mas Ferry? ya, jadi kembali lagi ke tadi awal obrolan kita bahwa hari gini teman-teman muda ini adalah era layar sentuh. Yang tadi aku bilang bangun tidur bukan terus mandi tapi bangun tidur terus cari handphone dan dia cek uh, sosmednya dan lain sebagainya. Artinya apa? Dari sisi teknologi mereka, aku yakin lah mereka canggih-canggih semuanya, jago-jago semuanya, bahkan lebih canggih daripada kita semuanya dalam hal gadget dan dalam hal digitalisasi. Tetapi sekali lagi kreativitas di dunia digital dia oke banget, tetapi bagaimana dia merealisasikannya is not easy gitu loh. Karena Hmm. apa? Dia hanya terbiasa berkolaborasi, berkomunikasi dengan teknologi atau gadget yang dia pegang saja. Tetapi dia masih belum pernah atau mungkin belum mau atau bahkan menunda untuk merealisasikan di dunia nyata. Contohnya aja, dia jago mungkin jualan, ya mungkin disuruh dia jualan mobilnya atau jual motornya atau mungkin disuruh orang tuanya jual rumahnya, ya, sebagai untuk belajar sales lah gitu ya. Dia Hmm. canggih, masukin penjualan di
di Tokopedia dan lain sebagainya, di apa merchant-merchantnya bagus untuk uploadnya. Tetapi begitu dia ketemu sama orang untuk berkomunikasi, untuk dealing, untuk negosiasi, tidak sepinter dia saat dia jualan di online. Nah, ini Oh, artinya apa? Karena memang mereka terbiasa berkomunikasi, berkolaborasi dengan gadget, dengan digital. Tetapi mungkin dia perlu memperbanyak lagi komunikasi dan berkolaborasi juga dengan offline juga, dengan orang. Begitu. hmm. Banyak juga contohnya nih. Kalau misalnya, aku juga pernah nih kepoin di beberapa apa toko online. Tampilannya bagus, harganya menarik. Begitu kita dealing, kita negosiasi via phone, komunikasi kurang enak, kurang welcome. Bahkan udahlah yang ada di situ yang saya tulis ya udah itulah harganya. Speknya seperti saya tulis itulah, dibaca aja Mas. Nah, ini kalau di dunia Ngeselin servis ya Mas ya? pelayanan, kenapa? Agak ngeselin nggak sih Kak, kalau misalkan, ya, Iya, ngeselin. Ngeselin banget. Jadi packagingnya di online oke keren, bagus. Kata-katanya pun juga bagus, tapi begitu ada customer mau dealing, mau negosiasi, ya, bahkan mau tahu lebih detail lagi via phone atau dialog ketemu atau lewat telepon, jadi ilfeel men. Karena iya. tadi satu komunikasinya masih kurang baik. Ya itu tadi salah satu faktornya mungkin ya memang tidak ada yang sempurna. Untuk itulah walaupun teman-teman memang jago di gadget, di teknologi, di digital, itu bagus sekali. Untuk itu, yuk mari teman-teman muda, kaula muda semuanya, belajar pula untuk berkomunikasi dengan baik juga secara verbal. Mungkin via phone atau ketemu sama orang, uh, apa negosiasi dengan orang dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Ini banyak sekali dijumpai di lapangan seperti itu. Sekali lagi di online, oke, keren, bagus, tampilannya juga bagus, tetapi begitu di link atau komunikasinya kurang baik. Nah, ini Wah, perlu pengembangan pengembangan mentalitas tadi yang berhubungan dengan tema kita ini adalah kompetensi pemuda, anak muda di era pandemi ini. Ayo, online harus, memang kita harus ngikutin zaman, tetapi offline, ilmu offline pun harus juga dikuasai supaya dua-duanya kita menguasai. Seperti itu, Mas. wah, Mas. luar biasa sekali ya. Jadi Sobat Mana dan sahabat Kipa yang bergabung malam ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan bermanfaat ya dari Mas Ferry ini. Ke, yang aku tahu ya Mas Ferry ini juga sebagai teaching komunikasi ya, atau pelatih MC kalau nggak salah, atau public speaking gitu ya. Ini ilmu yang luar Ya, biasa loh yang didapat dari Sobat Mana dan sahabat Kipa malam ini, karena didapatkan secara gratis pula ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, gimana cara meningkatkan komunikasi gitu kan, itu poin penting. Senjata rahasia nggak sih kalau aku udah ngambil ya, karena kebanyakan kita sering melakukan komunikasi tapi tidak melakukan hal itu gitu loh. Jadi bingung aku ini mau gimana gitu, karena komunikasinya kurang gitu kan. Sebenarnya dia bisa, cuman cara penyampaiannya aja yang kurang, apa namanya, kurang enak dan kurang menyentuh gitu. Tapi ada tips dan trik nggak nih untuk meningkatkan komunikasi? Tadi kan sempat disinggung kan komunikasi. Kalau dari Mas Ferry ada nggak sih untuk meningkatkan skill komunikasi itu dari Mas Ferry? oke. Baik, sebelum aku menjawab tentang komunikasi tadi, aku sedikit Hmm? mundur lagi sama tadi yang kita obrolin sebelumnya, Mas Anas, bahwa Mas Anas tadi juga bilang bahwa anak muda sulit atau nggak bisa untuk merealisasikan cita-citanya. Betul nggak sih? Hmm. Siap. Merealisasikan ide-idenya. Oke, Hmm. aku mungkin tambahkan sedikit lagi bahwa anak muda sekarang ini multi choice, gampang punya dihadapkan dengan banyak pilihan. Anak muda Hmm. sekarang sekali lagi dihadapkan dengan banyak pilihan, dihadapkan dengan kemudahan, banyak kemudahan. Sehingga apa? Anak muda sekarang dengan banyaknya pilihan, banyaknya kemudahan, sehingga dia ini rancu, nggak Hmm. fokus. Baru baru ngerjakan poin A, baru satu dua poin, dia loncat ke B. Loncat ke B baru 3 poin, dia loncat ke D. Karena memang anak muda sekarang dihadapkan dengan banyak pilihan dan sangat menarik sekali. Yang kedua, sekali lagi anak muda sekarang susah fokus. Ya, kenapa susah fokus? Ya itu tadi karena dihadapkan banyak pilihan yang menarik. Nah untuk itulah kebanyakan anak muda sulit atau bahkan menghadapi masalah untuk merealisasikannya tidak mudah, bahkan gagal dalam merealisasikan. Untuk itu, buat teman-teman muda, kawalan muda semuanya, boleh punya banyak pilihan, boleh punya banyak ide, tetapi catch the point-nya, satu poin, dan realisasikan dulu satu poin itu menjadi sebuah karya yang besar. Setelah itu, setelah jalan, baru kerjakan karya yang kedua. Sampai berjalan lagi
kerjakan lagi karya yang ketiga dan selanjutnya seperti itu. Sehingga sekali lagi saran saya buat teman-teman muda semuanya, karena teman-teman muda adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cepat, ya, dan kreatif. Tinggal satu, yuk belajar untuk fokus. Fokus dengan satu hal, kerjakan sampai berhasil, baru kerjakan lainnya sampai berhasil pula. Seperti itu ya. Tadi itu tambahan seperti apa yang aku sampaikan sebelumnya. Nah, kalau Mas Anas tadi tanya, apa nih tips komunikasi? Nah, tadi dari awal aku juga bilang bahwa komunikasi itu sangat penting sekali. Nah, jadi untuk itu teman-teman semuanya, sahabat Kipa, sobat Amanah yang bergabung di sini, kalau pengen belajar komunikasi lebih dalam lagi, lebih detail lagi, bisa belajar di Mana Indonesia atau juga di Kipa Communication tentunya ya, karena kita Iya. berkolaborasi. Nah, Ntar aku juga bisa bantu nih, cari guru public speaking siapa ya yang terbaik ya, Mas Ferry lah. amin, amin, amin. Tapi kalau Dari dibilang terbaik, aku terima kasih, tetapi sebenarnya aku pun masih terus belajar. Jadi lebih baik siap. kita membuat mindset bahwa masih jauh dari sempurna, masih jauh dari pinter. Saat sekarang ini pun aku masih terus banyak belajar dengan siapapun itu, termasuk malam hari ini aku belajar sama Mas Anas. Oke, balik lagi tentang tips komunikasi. Kalau menurut aku singkat aja, uh, mungkin tips komunikasi dari aku malam hari ini ada 3A. Oh, 3A. 3A, 3A itu. A yang pertama adalah attention. Attention, yaitu adalah apa? Perhatian. Kita kaum muda semuanya, yuk jangan ego, jangan egois, hanya menangin diri sendiri aja, hanya butuhnya doang enggak. Tapi yuk berikan atensi perhatian kepada semua orang. Semua yang kita lihat, semua orang yang kita temui. Berikan atensi itu. Otomatis kalau kita memberikan atensi kepada semua orang, kita akan diperhatikan juga sama semua orang. Nah, disitulah terjalin sebuah komunikasi yang baik. Jadi yang pertama adalah attention, atensi. Yang kedua adalah apa? Uh, afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi itu adalah peneguhan. Artinya apa? Seperti aku bilang sama Mas Anas, wah Mas Anas keren banget. Anak muda, bisa bikin podcast, udah banyak narasumber yang diundang, keren banget, inspiratif banget. Itu adalah peneguhan atau afirmasi. Aku memberikan peneguhan sama Mas Anas, menegaskan bahwa Mas Anasnya orang hebat, anak muda yang hebat, yang cerdas, yang berani dan mampu berkolaborasi. Otomatis Mas Anas juga senang dong, karena aku memberikan afirmasi. Oke. Yang ketiga adalah apa? Apresiasi atau penghargaan. Jadi yang pertama tadi, sorry aku balik aja. Yang pertama adalah atensi, perhatian. Yang kedua adalah apresiasi, penghargaan. Jadi aku memberikan penghargaan sama Mas Anas. Yang ketiga adalah afirmasi, meneguhkan. Memberikan penekanan bahwa Mas Anas, anak muda yang bisa berkolaborasi dengan semua orang, bahkan orang-orang yang di atasnya, siapapun itu, dimanapun berada. Luar biasa. Itu keren, itu hebat. Itu baru anak muda yang berkarya, yang berdampak. Nah, itu. Jadi 3A tadi, atensi, apresiasi, dan afirmasi. Jadi 3A tadi yang merupakan tips aku malam hari ini untuk Mana Indonesia dan juga Sobat Mana dan juga sahabat Kipa yang bergabung di sini. Itu adalah tips bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan semua orang, semua level. Gitu Mas Anas. Wah, luar biasa. Kita sudah menerangkan banyak hal ya, banyak hal malam ini buat sobat Ma'ana dan sahabat Kipa yang sudah mengikuti dari awal sampai sekarang ini. Banyak ada 7 poin ya kalau aku tangkap ya. Tadi ada 4 sikap ya. 4 sikapnya itu termasuk apa namanya? Yang pertama itu kreatif. Ya, kreatif, kolaborasi, critical thinking, sama satunya komunikasi. Komunikasi itu kembali lagi ya. Terus yang 3A ini untuk meningkatkan skill komunikasi ada 3A-nya itu, yaitu attention, perhatian. Kita harus mampu memberikan perhatian. Otomatis kalau kita memberikan perhatian kan akan menghasilkan dampak ya. Kalau misalkan perhatian itu positif, maka dampak yang kita dapat itu juga positif ya gitu. Jadi ada apresiasi dan yang terakhir yaitu afirmasi, peneguhan tadi. Itu salah satu poin penting. Jadi jangan sampai kita mencari pengakuan, lebih baik kita berusaha dari awal ya. Kita harus memberikan perhatian, terus kita harus menghasilkan dampak yang baik gitu kan. Dan yang terakhir penilaian orang ya, kalau aku boleh tangkap ya. Jadi
kalau aku lihat ya dari situasi sekarang itu banyak pemuda yang ingin diakui gitu kan, tapi untuk karya-karya dan apapun itu belum dihasilkan sama sekali. Jadi yang pertama itu memberikan ini karya kita apa, kreativitas kita apa, itu kan termasuk perhatian ya. Nanti dampaknya itu bisa kita yang menilai dan juga bisa dari masyarakat gitu. Dan afirmasinya ini dari orang lain tentunya ya kepada kita. Contohnya tadi Mas Ferry luar biasa. Aku juga pasti memberikan afirmasi ya kepada Mas Ferry sebagai apa namanya guru public speaking. Ini sama Cak Lontong ya kemarin. Aku lihat itu di Kipa sama Cak Lontong bisa kolaborasi luar biasa ya. Jadi public figure bisa diajak gitu. Kalau dari aku sih Mas Ferry sedikit cerita ya. Kalau dari aku karena dari pemuda milenial ya, karena bangunnya dari bawah gitu. Jadi yang aku ajak untuk kolaborasi itu teman-teman seperjuangan ya, yang pernah ketemu sama aku baik di pelatihan ataupun dimanapun itu. Jadi insya Allah Mana Indonesia ini channelnya bisa broadcast dari Sabang sampai Merauke. Bisa dilihat dari teman-teman ya, ada dari Sumatera, dari Kalimantan. Insya Allah kalau ada yang dari Papua nanti bisa nyambung juga gitu. Nah ini nanti banyak sekali kan kendala-kendala gitu di kampus. Sempat itu ya, live gini ya, itu terkendala gitu sama teman-teman. Maaf loh mas, gini terkendala. Oh nggak apa-apa gini, Mana Indonesia siap untuk kolaborasi sama siapapun gitu. Jadi nggak memandang sinyal atau apa. Tapi teman-teman yang punya poin atau punya efek ya, efek yang baik itu diajak. Sama kayak Kipa ini malam ini, luar biasa gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Ferry, ketika ini kan jujur-jujur aja ya, pertama kali yang ngajak kolaborasi kan Mas Ferry gitu. Kok bisa kolaborasi sama Mbak Ana ini kan Mbak Ana kan masih channel baru gitu ya, channel baru merintis lah. Ini nggak sampai 2 bulan loh Mas, baru beberapa bulan sih channel ini aktif gitu kan. Sebenarnya dari bulan Juni kita buat ini, cuman untuk aktifnya itu beberapa bulan yang kemarin gitu. Karena sempat ada skripsi juga waktu itu aku. Jadi setelah skripsi baru aku gejotin semangat untuk kreatif ini. Iya. Gimana menurut pendapat Ferry tadi? Ya, saya berkolaborasi dengan siapa aja gitu ya. Kemarin waktu Maana kasih attention di apa Japri atau apa lupa aku like atau apa, langsung saya muncul ide. Maana nih apa ya? Kok ada Maana Indonesia? Ya udah, yuk kita sama-sama berbagi kebaikan, berbagi manfaat untuk publik kan begitu. Karena hari begini, sekali lagi hari begini kita nggak bisa egois. Hari gini kita harus banyak menebar lah. Karena prinsip tebar tuai itu pasti kita akan dapatkan. Untuk itu hari ini sekali lagi buat semuanya, semua orang punya kelebihan masing-masing dan untuk itu kelebihan masing-masing itu yuk sampaikan aja. Berikan kepada orang, sedekahkan sama orang karena sedekah tidak selalu berupa dengan material, uang, tetapi ilmu pengalaman itu juga merupakan sedekah yang mana intinya kita melakukan prinsip tebar tuai. Yuk kita menebar kebaikan, menebar kemanfaatan buat semua orang. Pasti kita akan menuai kebaikan pula dari tempat lain, dari channel-channel lain. Itu udah pasti dan alhamdulillah di masa pandemi ini ya beberapa fakta, banyak fakta lah memberikan kepada aku sendiri bahwa tebar tuai itu sangat luar biasa impact-nya. Artinya dari pertama si Kipa juga baru aja kok baru lahir ini, artinya bukan baru lahir, artinya Kipa Communication yang bergerak di Instagram Live baru semenjak puasa kemarin ya, berarti berapa bulan? 5 bulanan ya? 5-6 bulan atau berapa bulan? Iya, berapa bulan. Ya, seperti itu. Jadi awal mulanya itikatnya ya untuk menebar aja. Yuk kita tebar aja, tebar kebaikan, tebar kemanfaatan kepada semua orang yang mau gitu, yang mau mendengarkan, yang mau menyaksikan, yang mau juga menimba ilmu secara cuma-cuma gitu. Bahkan aku pun juga kemarin udah sampaikan sama beberapa teman, kalau ilmu MC aja, bagaimana untuk belajar jadi MC, presenter, yuk kita berikan gratis aja kok sama teman-teman yang nanti mau bergabung gitu. Silakan nanti difasilitasi aja, mungkin via Zoom silakan, atau mungkin mau apapun medianya, silakan aja. Yang pasti Kipa Communication maulah berbagi ilmu, kemanfaatan buat semua orang, khususnya buat teman-teman muda. Itu aja sih prinsipnya, jadi kita menjalankan prinsip tebar tuai aja dengan siapapun itu. Tebar tua yang bermanfaat ya, jadi nggak hanya sekedar material tapi juga ilmu yang bermanfaat ya. Ya pasti. Sedikit yang aku ambil tapi menyentuh ya buat sobat Mana dan sahabat Kipa. Jadi
eh, terkait dengan tema kita malam ini, eksistensi pemuda di era pandemi. Sudah banyak dijelaskan ya buat teman-teman yang baru bergabung, yang sempat tertinggal, bisa nanti menonton ulangnya di channel YouTube Mana Indonesia, karena untuk video live Instagram nih Mas ya, sekedar informasi juga, live Instagramnya ini tidak disimpan di IGTV, nanti di-uploadnya di channel YouTube. Tapi nanti videonya juga bisa di-tag ya, di Kipa Communication. Nanti kita saling berbagi aja ya, nanti bisa biar bisa tersambung ya, baik antara sahabat Kipa dan sobat Mana gitu. Jadi ada beberapa poin yang tadi aku ambil terkait tema kita malam ini, eksistensi pemuda di era pandemi. Banyak hal yang sudah disampaikan Mas Ferry, tapi poin pentingnya yaitu pemuda di era sekarang itu tidak boleh gengsi ya, nggak boleh banyak gengsi tuh. Jadi kita harus menyebarkan manfaat ke siapapun itu, apapun yang kita punya ya, jangan merasa minder. Ilmuku masih segini nih, kayaknya masih kurang deh untuk menebarkan ke orang lain. Kayaknya mereka ilmunya lebih tinggi. Jangan sampai ada gengsi seperti itu. Dan juga pemuda-pemuda sekarang itu harus konsistensi ya, jangan sampai labil. Tadi sempat yang dibilang oleh Mas Ferry, banyak pemuda di era sekarang itu mengerjakan poin A, habis itu bingung mengerjakan poin B. Kalau bisa diselesaikan dulu gitu. Ketika ada poin A, fokusin dulu ke situ. Kalau kita fokus tadi merujuk kepada lagunya Via Valen kan, fokus pada satu titik gitu kan. Jadi untuk meraih mimpi itu harus fokus pada satu titik dulu, jangan ke banyak titik. Itu nanti akan menjadi apa ya? Terpecah. Dan kalau kita kan mengetahui bahasa labil ya, pemuda labil gitu kan. Apalagi labil itu identik dengan kata-kata dari kamus generasi milenial gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi pemuda yang labil. Kalau aku boleh ringkas seperti itu ya, luar biasa sekali penyampaian dari founder Kipa yang amat istimewa ini. Nah ini Mas, kayaknya kita mau di penghujung acara ya, karena untuk live Instagram ini tidak bisa lama-lama ya, kurang lebih sampai 1 jam gitu ya. Dan saya juga, ini makanya saya baru tahu gitu, kalau di Instagram itu ada batas waktunya ketika live gitu ya. Tidak seperti Zoom. Kalau Zoom kan 45 menit atau sejam gitu kan. Tapi kalau di uh, Instagram ini 1 jam juga bisa gitu. Mungkin terakhir ya, ringkasan atau apa ya, kesimpulan yang ingin diberikan oleh Mas Ferry kepada Sobat Mana dan sahabat Kipa nih tentang tema kita malam ini. Jadi bagaimana menjadi pemuda yang eksis dan bisa berdampak positif gitu ya, walaupun di era Jadi pandemi, mungkin di era kita malam dirumahkan ini, ya. Uh, ya jadi di ujung obrolan kita malam hari ini, buat teman-teman muda, bagaimana untuk bisa bertahan dan juga sukses di melewati masa pandemi dan krisis ini. Dan mungkin bahkan bukan hanya untuk teman-teman muda, tetapi untuk semuanya saja, khususnya juga untuk buat teman-teman muda, memiliki banyak pilihan. Dia banyak pilihan, untuk itu jangan terlena dengan banyak pilihan, pilih satu pilihan dan realisasikan, fokus dengan satu pilihan dan realisasikan. Bukan hanya itu saja, setelah mendapatkan pilihan, beranikan untuk memulai. Beranikan untuk memulai gagasan, ide yang memang sudah ada di otak kita atau menjadi passion kita. Karena kadang ide itu hanya sekedar mimpi saja kalau tanpa dimulai. Untuk itu, dari sebuah ide kreatif, beranikan untuk memulai, dan selanjutnya mau untuk meluangkan waktu dan juga energinya. Kadang orang, khususnya buat teman-teman muda, karena memang merasa masih muda dan dihadapkan dengan banyak pilihan, kadang-kadang meremehkan dan tidak mau meluangkan waktu atau energinya karena masih prinsipnya entar-entar aja, entar deh, gitu. Akhirnya nggak kesampaian. Jadi untuk itu buat teman-teman muda, luangkan waktu, mau meluangkan waktu dan juga meluangkan energinya. Karena dengan meluangkan waktu, energi, fokus, nanti akan itu berproses mencapai sebuah keberhasilan. Dan yang terakhir adalah komitmen dan fokus pada tujuan. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, selain berani untuk memulai apapun itu ide kreasinya, yang kedua coba untuk mau untuk meluangkan waktu dan juga energinya, dan yang terakhir adalah harus komitmen dan fokus pada tujuan. Karena kadang-kadang anak muda dihadapkan dengan tantangan, rintangan, godaan dan gangguan, udah baper men, udah baperan.
nggak mau nerusin, udah baperan, akhirnya nggak mau komitmen, apalagi fokus pada tujuannya, udah mulai melenceng. Jadi untuk teman-teman muda sekarang udah bukan zamannya lagi baper atau bawa perasaan, tetapi sebaliknya baper yang lain, yaitu adalah Hmm. bawa perubahan. Jadi sekali lagi buat teman-teman muda semuanya, hari ini bukan untuk bawa perasaan, tetapi baper yang bawa perubahan. Untuk itu sekali lagi teman-teman, yuk terus berkarya di masa pandemi ini, dan sekali lagi di masa pandemi krisis ini kita semuanya, banyak orang khususnya buat teman-teman muda, memiliki banyak waktu, kaya waktu. Manfaatkan waktu ini semaksimal mungkin dengan belajar, baca buku, banyak buku yang baik, yang positif, baca dan terima informasi yang baik-baik saja, masukkan informasi berita yang positif-positif saja, ya, dan tentunya kembangkan potensinya sesuai dengan passionnya. Jadi untuk itu teman-teman semuanya sekali lagi, dengan waktu yang luang banyak ini jangan disia-siakan. Dengan berharap apa, di masa pandemi ini kita tingkatkan potensi kita, skill kita, knowledge kita, sehingga nanti pada saat pandemi ini sudah lewat, berlalu, kita semuanya sudah mempunyai potensi yang banyak, skill yang banyak, knowledge yang berkembang. Ibaratnya orang ini senjatanya banyak nih, dan bukan cuma banyak, tapi senjatanya banyak dan canggih, dan bisa kita manfaatkan. Gak cuma senjatanya banyak, tapi kita nggak bisa menggunakan. Karena tadi itu belajarnya cuma sedikit-sedikit aja. Senjatanya banyak, bagus-bagus, tapi nggak bisa dipakai. Nggak bisa cara menggunakan. Kan sayang. Jadi untuk itu sekali lagi fokus pada tujuan, komitmen dengan tujuannya, dan sekali lagi fokus. Jadi jangan cuma awalnya doang, gitu. Setelah itu pindah ke plan B. Belum plan B, plan B belum semuanya dikuasai, udah pindah ke plan C dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi di masa pandemi ini tingkatkan kualitas kita, potensi kita, skill kita, knowledge kita. Udah dengarkan aja yang positif-positif, masukkan aja yang positif-positif, yang negatif kita buang aja, keluarin aja. Nggak penting itu. Gitu. Nggak Jadi itu penting, sih bener. sementara seperti itu aja sih, itu sharing kita dari Kipa Communication yang bekerja sama dengan Mana Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi obrolan yang sederhana ini tentunya bisa Mhm. memberikan makna, manfaat juga, memberikan faedah buat banyak orang. Sekali lagi tujuannya Kipa Communication melakukan sharing dengan banyak bidang, dengan banyak pihak, ya, dengan berbagai macam disiplin ilmunya, ada kesehatan, ada pendidikan, mahasiswa juga ada, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuannya adalah untuk berbagi ilmu pengalaman, supaya juga memotivasi banyak orang juga untuk, ayo teman-teman semuanya, semua orang yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, bergerak hatinya untuk melakukan kebaikan juga, untuk mengikuti pula melakukan tebar tuai, menebar kebaikan, menebar kefaedahan, menebar kebaikan juga dari channel, dari sisi-sisi lainnya, dari pintu-pintu lain. Seperti itu Mas Anas. Mantap sekali, Mas. Penyampaian yang luar biasa ya. Semoga teman-teman, sahabat Kipa dan Sobat Mana bisa mengambil poin-poin yang bermanfaat ya. Tadi tebar tuai ya. Kita sudah menebarkan, semoga nanti bisa menghasilkan manfaat buat sahabat Kipa dan Sobat Mana. Semoga juga dari diskusi kita atau di mana podcast ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Semoga pemuda-pemuda, tidak hanya pemuda ya, semua yang ingin berkreativitas di era pandemi ini juga bisa. Asalkan tadi, sesuai yang disampaikan oleh Mas Ferry, kita sudah punya senjatanya nih. Senjatanya apa tuh? Ya ini, sosial media gitu. Kita harus bisa mampu menggunakan sosial media ini sebaik mungkin. Jadi ketika pandemi sudah selesai, kita malah semakin mahir untuk menggunakan sosial media ini. Karena sosial media ini sebagai senjata. Ibaratnya kalau misalkan kita sudah punya senjata nih, sosial media, tetapi kita tidak bisa menggunakannya, maka ada satu, kita akan kena undang-undang ITE. Itu kan yang tantangan ya dari kita bersosial media ini. Jadi kita harus banyak belajar, isi knowledge kita tadi, jangan sampai di rumah hanya bangun tidur, tapi tidak ada kreativitas, tidak ada hal bermanfaat yang kita lakukan. Sekali lagi luar biasa yang disampaikan, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Mas Ferry, dan saya selaku founder Mana Indonesia berterima kasih ya, dan rasa hormat sekali bisa berkolaborasi dengan Mas Ferry selaku founder Kipa Communication ya.
Terima kasih Mas. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi ya, berkolaborasi hal-hal yang bermanfaat ya. Tadi sempat disinggung juga bahwa Kipa Communication banyak sekali menjalin kolaborasi di berbagai bidang ya, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi di bidang pendidikan, otomotif, mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, di mana Indonesia ini juga menyediakan wadah. Wadahnya apa? Banyak sekali tadi. Jadi kita bisa terkait nanti Mas, bisa terhubung satu sama lain. Insya Allah ini menjadi poin positif bagi kita dan juga orang lain. Mas Ferry, sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pelayanan yang kurang baik dari Mana Indonesia. Semoga bermanfaat dan silaturahmi kita juga bisa menyambung lagi ya di lain waktu gitu. Sukses dan sehat terus untuk Mas Ferry. Tetap jaga kesehatan. Semoga lancar ya dunia akhirat apapun itu yang diinginkan oleh Mas Ferry. Dan juga sahabat Kipa dan sobat Mana tidak terasa ya di ujung acara nih. Nanti kalau misalkan teman-teman Kipa ingin lihat gimana Mas untuk di Kipa Communication-nya di YouTube atau langsung di IG? Di IG Live juga bisa nanti saya simpan di IG Live juga, nanti akan saya convert ke YouTube juga. Mas Anas mungkin di kata-kata terakhir saya seperti biasa saya memberikan quote ya, mudah-mudahan quote yang sederhana ini bisa memberikan inspirasi juga buat semuanya yang menyaksikan ya, boleh ya? Oh siap, quotes yang sangat menarik tentunya dari Mas Ferry. Silakan Mas. Baik, buat semua teman-teman sesuai tema kita adalah malam hari ini adalah untuk para generasi muda, generasi milenial, dan juga buat siapa saja yang menyaksikan acara ini. Quote-nya malam hari ini dari saya adalah tanamkan di benak kita dua kata. Yang pertama adalah belajar dan menang. Tanamkan di benak kita kata-kata, dua kata yaitu belajar dan menang, maka hasilnya pun akan bertumbuh dan maksimal. Dua kata, belajar dan menang. Insya Allah akan menjadikan keberkahan dan keberhasilan untuk kita semuanya. Begitu saja. Terima kasih buat Mas Anas, terima kasih buat kebersamaannya. Udah diajak juga ngobrol, sharing-sharing juga di Mana Indonesia. Thank you banget buat Mas Anas Amrullah, founder Mana Indonesia. Mudah-mudahan terus berkembang, terus memberikan kemanfaatan kepada publik, masyarakat luas, dan semoga nanti akan lahir lagi mana-mana lainnya ya, yang akan terus berbagi kebaikan, kefaidahan buat banyak orang, memberikan dampak positif, semangat positif buat semua orang, termasuk dengan diri kita juga. Gitu. Terima kasih Mas Anas. Mas, ini boleh ngambil screenshot nggak Mas sebagai dokumentasi? Oke, boleh. Kita buat kenang-kenangan ya. Ada screenshot sebentar. Buat teman-teman, sebentar ya. 1, 2. Sudah Mas. Sudah saya ambil gambarnya. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih buat sahabat Kipa Mana yang sudah bergabung malam ini. Saya selaku founder Mana Indonesia berkolaborasi di malam ini bersama founder Kipa Communication, yaitu Mas Ferry Hidayat. Semoga ilmu yang kita bagi kepada teman-teman sekalian ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian aplikasikan nantinya. Semangat terus untuk pemuda-pemuda Indonesia di era pandemi. Semoga setelah pandemi kita bisa melakukan kreativitas lagi, bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang positif. Saya pamit undur diri. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih.